Pagi ini cerah banget ya, tapi sayang kita secara hati kita semua. Loh, kenapa? Biasalah Saskia and the gang masih aja nyari masalah sama kita. Heran gak sih? Bener juga sih, terus kita harus gimana dong? Kita laporin aja ke guru. Gue juga setuju banget sih. Aku sih setuju banget. Tapi semuanya udah gue pernah lakuin, tapi nggak pernah ada hasilnya, tetap nihil. Kok? Kenapa bisa nihil? Guru-guru pada gak percaya kalau Saskia sama gengnya pada kayak gitu. Mereka bilang kita nggak punya bukti yang kuat. Iya juga sih, terus kita harus gimana? Ya udahlah, kita pikirin aja nanti. Beberapa menit kemudian, Saskia dan teman-temannya yang terdiri dari Rafa, Langga, dan Andra memasuki kelas secara bersamaan. Mereka pada datang tuh guys. Selamat pagi para cucuku. Cucumu kan serangga ya? Iya kayak mereka. Maksud kalian apa? Lu anak idiot, mending diem aja. Rafa, lu jangan gitu ya sama Dania. Kalian yang para serangga itu, sama kok bilang serangga udah bau jijik lagi. Jadi berat banget tuh ya. Oh, kenapa harus takut? Udah jangan dibahas lagi. Dia adik gua. Kalian sentuh jangan harap bisa lihat matahari lagi. Oke, fine. Kita anggap ini selesai. Tapi sebagai gantinya, kalian harus kerjain tugas-tugas kita. Maksudnya apa? Gak usah pura-pura gak tahu, lakukan aja apa yang kita suruh. Dasar serangga kok nggak tahu diri? Wah, kalian gak tahu siapa kita. Kita ini jagoan. Ih, jagoan. Jagoan apaan tuh? Jagoan nendang. Apa kata lo? Wah mereka harus dikasih pelajaran. Bel masuk pun berbunyi. Setelah beberapa saat, kelas dimulai dan pelajaran pertama pagi ini adalah Ibu Dep. Dan yang mengejutkan kembali, Ibu Dep mengadakan ulangan dadakan. Semua siswa di kelas tersebut terlihat sangat serius mengerjakan ulangan yang telah diberikan oleh Ibu Dep. Keheningan di kelas itu pun terpecah ketika bel istirahat berbunyi. Tandanya bahwa ulangan telah selesai. Karena waktunya sudah selesai, sekarang simpan kertas kalian di meja ibu. Dan satu lagi, ibu tugaskan kalian untuk menganalisa perilaku tentang teman-teman kalian. Mengerti? Mengerti, Bu. Sekarang kalian boleh istirahat kecuali biru. Loh, kenapa saya, Bu? Ibu hanya ingin berbicara dengan kamu sebentar saja. Yang lainnya boleh langsung keluar. Baik, Bu. Setelah mendengar hal tersebut, para siswa pun segera berhamburan menuju kantin untuk mengisi perut mereka yang kosong ataupun merilekskan diri setelah mengerjakan ulangan yang diadakan secara mendadak. Kini, ruang kelas menjadi hening, menyisakan Ibu Dep dan Biru. Ada apa ya, Bu? Kenapa kamu mengosongkan lembar jawaban kamu, Biru? Habisnya saya lupa, Bu. Harusnya kamu usaha dulu dong, Biru. Gimana lagi dong, Bu? Kan saya orangnya pelupa. Lain kali kamu harus berusaha terlebih dahulu, Biru. Ibu gak mau lihat lembar jawaban kamu nanti kosong lagi. Ya udah, sekarang kamu boleh keluar, tapi ingat, usaha. Oke, Biru? Baik, Bu, saya mengerti. Saat ini, Manda, Dania, dan Nadila sedang berada di kantin. Mereka sedang asyik bercengkerama dengan memakan makanannya masing-masing. Tiba-tiba, Saskia dan teman-temannya datang dan berakhir menjalankan aksinya. Wah, ada anak ini di sini. Lo bisa gak sih gagal nemuin Dania sehari aja? Jadi, udah pahlawan kesiangan nih. Udahlah, ini semua urusan kakak. Kamu sebagai adik harusnya nurut aja sama kakak. Sekarang kakak mau, kamu jangan gaul lagi sama geng ini. Lihat tuh Dania, keadaannya aja udah kayak gitu. Kamu masih aja temenan sama dia. Tapi sahabatnya sebenarnya berisik banget kayak ini. Kenapa kayak lagi keluarga berencana? Rat, cepet aja. Nah, mau diajar kayak gimana nih? Udah idiot, makanannya kayak gini lagi. Jahat banget sih lo. Amanda dan Nadila pun merasa jengkel terhadap salah satu teman Saskia yang sudah menjelekan Dania. Sedangkan pelakunya sendiri malah asik-asikan duduk di meja kantin. Tak lama setelah itu, Biru pun menghampiri meja mereka. Kakak. Duh, bosnya datang nih. Kalian apain Dania, ha? Orang kita gak ngapa-ngapain kok, lagi ngehibur penghuni kantin aja, iya gak guys? Bener banget. Emang kenapa kalau kita ngajarin mereka? Biru yang mendengar hal tersebut sangat geram.
Ia tengah menahan diri agar emosi yang sudah menumpuk di kepalanya tidak lepas kendali. Ayo guys, mending kita pergi aja daripada ngurusin mereka gak guna. Sebentar dong, bagi duit dulu lah. Apaan sih? Gak ada ya? Nggak usah buru-buru kali, santai aja. Kelas mau pada mulai, kalian tahu gak sih? Kalian boleh ikut kelas setelah kalian bayar kewajiban kalian. Kewajiban apaan? Udah, jelasin. Jadi setiap hari kalian harus bayar pajak penambahan nilai dari uang jajan kalian. Intinya kalian harus bayar, ngerti gak? Bayar dong kalian. Enggak ah, ngapain? Awas aja ya lo pada. Gue liatin nih, cabut guys. Di sisi lain, Biru, Dania, Nadila, dan Manda merasa sudah tidak tahan dengan kelakuan Saskia dan teman-temannya. Mereka merasa kelakuannya semakin hari semakin keterlaluan. Lo gak apa-apa kan tadi ya? Gak apa-apa kok, udah biasa. Gue gak akan habis akal buat ngejatuhin mereka semua. Gimana ya kalau nanti pas pulang sekolah kita ikutin mereka? Bener juga sih, nanti hasilnya kita bisa jadiin objek buat tugas Ibudep. Tapi mulainya dari mana ya? Aku punya ide. Setuju gak? Setuju banget. Setuju banget. Itu bagus tuh. Beberapa menit kemudian, bel masuk berbunyi. Bel ini menandakan jam pelajaran telah berakhir. Nah anak-anak, jangan lupa tugas kalian tentang mengamati perilaku teman-teman kalian ya. Mengerti? Mengerti, Bu! Ya udah, sekarang kalian boleh pulang. Tanpa disadari Saskia dan teman-temannya, mereka tengah diikuti oleh Manda, Nadila, Biru, dan Dania. Lo kenapa, Sas? Kalian pada ngapain di sini? Kita cuma lewat doang kok, terus ngeliat lo kayak yang mau jatuh gitu. Nggak usah sok peduli, gue nggak butuh perhatian kalian. Tapi lo tetap teman kita juga, Sas. Ayo kita cari tempat duduk dulu. Sebenarnya lo kenapa, Sas? Gue gak mau nyanyikan ini sama kalian. Cerita aja, Sas. Kita janji kok gak akan bilang ke siapa-siapa. Kalian janji. Iya, kita janji. Sebenarnya lo sakit apa? Cerita aja, siapa tahu kita bisa bantu. Sebenarnya gue ini punya penyakit kanker. Mama gue juga meninggal dengan penyakit yang sama. Gue gak mau inget-inget lagi. Gue benci sama dia. Gue di dunia ini hidup sendirian. Tapi itu udah kehendak Tuhan yang gak bisa kita ubah, Sas. Tapi tetap aja, aduh. Ya udah, kita bawa aja ke rumah gue yuk. Siapa tahu ayah gue bisa bantu. Gue bakal ngasih minuman ini ke anak panti asuhan. Mereka pasti seneng. Tapi kok kayak ada yang ngepitin gitu ya? Apa perasaan gue aja? Dania, jangan berisik. Iya, aku juga pengen begitu, tapi aku udah kampung waktu. Aji! Woi, Biru, Dania. Lu lagi ngapain di sini? Gue gak maksud lu ngapain kok. Oh, jadi kalian yang ngikutin gue dari tadi? Gue sama Dania cuman ngejadiin kalian buat objek penelitian Budep kok. Terus apa yang bisa lo ambil dari kehidupan kita, hah? Gue pikir lu orangnya jahat, tapi ternyata lu orangnya baik. Aku juga baru tahu sifat kamu yang sebenarnya, Rau. Sekarang kalian tahu gimana sifat asli gue, kalian puas? Lo tuh sebenarnya baik, Rau. Tapi kenapa lo di kelas jahil banget? Gue juga gak tahu gimana awalnya. Kenapa sih harus kayak gini caranya? Kasihan anak-anak kelas tersiksa karena sikapmu. Tapi ini bukan kemauan gue juga mau berubah tapi gak bisa. Gue yang malu sama teman-teman, jadi nggak jahatin kalian. Itu kan dulu, lo sekarang bisa berubah. Beneran, kalian mau jadi sahabat kita? Iya bener dong, ya kan Dan? Iya bener banget. Sahabatan. Iya semoga. Oh iya, lo sekarang mau kemana? Gue yang mau ngasih ini kan ke panti asuhan. Oh oke, bye. Keesokan harinya, seperti biasa, Biru dan kawan-kawan pergi ke sekolah. Bel masuk pun berbunyi. Ibu Dep segera memasuki kelas yang akan ia ajar. Tak lupa, beliau menanyakan
PR yang telah ditugaskan kemarin. Beliau memanggil siswanya secara acak agar membacakan tugas mereka masing-masing. Biru, Dania, ayo kalian ke depan. Pengamatan apa yang kalian lakukan? Kami membuat penelitian tentang Rafa, Bu. Biru, Dania, ayo kalian ke depan. Pengamatan apa yang kalian lakukan? Teman-teman, di balik perangainya yang kasar, ternyata ada hati yang tulus dari teman kita yang bernama Rafa. Ternyata meskipun Rafa sangat ditakuti oleh kita semua, di balik itu ada hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupan Rafa. Rafa itu sebenarnya adalah orang yang sangat baik hati. Setiap hari ia pergi memberi makanan, mainan, dan yang lainnya ke anak yatim piatu di panti asuhan Kasih Ibu. Dia juga selalu mengajak bermain anak-anak. Ada satu hal lagi yang tidak kita ketahui tentang Rafa di kehidupannya. Nah, dia ini adalah korban dari kita semua. Dia ingin dimengerti oleh kita, namun kita tidak pernah mengerti dia. Kita juga selalu menjudge dia jahat, padahal dia itu mempunyai sisi baik yang sangat indah. Bagus. Nah, anak-anak, itulah pentingnya untuk tidak menilai seseorang dari perilakunya saja. Terkadang ada seseorang yang berkepribadian sangar tetapi memiliki hati yang lembut. Selanjutnya, ada lagi yang ingin presentasi? Kami, Bu. Oke, silahkan Manda dan Nadila, boleh ke depan. Yang tadi dikatakan oleh Biru dan Dania itu benar. Kita sebagai sahabat harusnya bisa memberikan toleransi kepada sahabat kita yang lainnya. Apakah mereka mempunyai masalah atau tidak di rumahnya? Kita kan tidak pernah tahu. Tugas kita sebagai sahabat adalah memberikan perhatian kepada mereka, memberikan toleransi, saling menasehati, dan satu lagi, kita harus saling memaafkan satu sama lain. Oke, Nadila dan Manda, kalian boleh duduk kembali. Ayo anak-anak, beri tepuk tangan. Yang mereka katakan itu benar. Kita sebagai seorang sahabat harus saling menasihati teman kita ketika mereka sedang ada masalah. Dan kita harus mendengarnya dengan sepenuh hati kita. Kalian mengerti? Di setiap cerita memiliki berbagai akhir yang berbeda-beda, entah akhir yang bahagia ataupun sebaliknya. Namun, satu yang pasti di setiap cerita, pastinya terdapat pesan yang tersirat yang bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pesan dari cerita ini, yaitu, janganlah menilai orang dari luarnya saja. Setiap orang pasti memiliki alasan karena belum tentu apa yang terlihat dari luar mencerminkan isi hati yang ada di dalam.